Nah, ini peta rumah almarhum Ibu Tuti dan Amel, korban pembunuhan sadis di daerah Subang ya. Ini rumahnya di Jalan Cagak, ya, Cagak Raya. Jadi kalau kita lihat peta ini di belakang-belakangnya ya, itu juga masih banyak kebun-kebun kosong gitu ya. Jadi memang sepi, masih sepi daerah sini ya. Jadi, nah inilah yang menjadi pertanyaan, bagaimana si pembunuh ini diperkirakan 2 atau 3 orang di dalam itu masuk ke rumah ini dan memilih tanggal 18 Agustus malam, tengah malam ya, sampai pagi di sana. Jadi mereka udah mempelajari dari dan juga itulah yang disebutkan pembunuhan berencana, dan hukumannya juga bisa hukuman mati ini bagi para pembunuhnya, pelaku lapangan maupun juga dalangnya apabila ada dalangnya ini ya. Karena uh, untuk apa ibu ini dan anaknya, putri cantiknya, dibunuh gitu? Kepentingannya apa gitu? Ya, kepentingan karena dendam aja, ataukah ada ini ya, warisan yang ditunggu ya oleh seseorang atau sekelompok orang gitu. Nah, makanya kemungkinan besar ada 2 kelompok. Jadi kelompok pembunuh bayaran ini yang melakukan eksekusi atau eksekutornya 2 atau 3 orang, yang nyupir Alphard yang ikut menggotong, maupun juga yang melakukan eksekutor di dalam gitu ya. Nah, itu menunggu hasil juga dari tim TKP, olah TKP dari kepolisian gitu. Berapa sidik jari yang tertinggal di dalam, dan juga DNA-nya siapa aja yang ada di dalam, baik di dalam kamar, di ruangan tidur, ruangan tamu, di depan pintu masuk itu. DNA dari rambut-rambut itu pasti ada yang ketinggalan dan dengan mudahnya bisa diketahui begitu. Jadi ini hanya masalah waktu aja, karena terkait dengan hukum ya. Jadi hukum juga harus benar-benar tegak dan juga harus benar-benar adil gitu ya. Jangan sampai salah orang yang ditangkap gitu. Jadi kembali lagi ke mobil Alphard ya. Kita masih fokus ke mobil Alphard dalam beberapa episode. Kita belum masuk ke dalam dulu. Jadi di mobil Alphard ini mengapa mayat itu diangkat ke mobil Alphard? Ya. Pasti tujuannya untuk memindahkan mayat itu dari rumah itu ke tempat lain gitu ya. Akan tetapi mungkin ini situasinya sudah berbeda dengan rencana awal, kayaknya seperti itu ya. Karena kalau kita lihat beberapa saksi, keterangan dari beberapa saksi yang melihat mobil Alphard itu sekitar 6.30 atau 6.20 gitu ya, sekitar itu mobil Alphard tuh masih berusaha dimundurkan gitu ya, dengan beberapa kali percobaan untuk memundurkannya, karena supir angkot mengatakan bodoh sekali nih, supir Alphard ini mundur aja nggak bisa gitu. Itu kira-kira begitu pesan dari supir angkot atau keterangan dari supir angkot yang bisa dia baca di media online. Jadi mengapa mayat itu sudah masuk ke bagasi, mengapa mayat mobil Alphard itu nggak segera berangkat gitu? Nah, di sini poinnya. Jadi kemungkinan besar pelaku yang di eksekutor ini, yang di rumah ini, berusaha menghubungi ordernya, yaitu pemilik order yang memerintahkan dia untuk melakukan pembunuhan. Kemungkinan besar seperti itu ya. Akan tetapi putus hubungannya gitu, mencoba berkali-kali berusaha menghubungi yang memiliki order. Kemungkinan mayat 2 ini akan diperlihatkan kepada pemilik order yang memesan untuk pembunuhan ini, agar dan juga membayar sisa DP-nya gitu ya. Nah, akan tapi batal dilakukan karena putus komunikasinya. Satu itu ya kemungkinannya. Kedua, hari udah mulai siang gitu, udah mulai banyak orang-orang yang lalu lalang, dan juga jalan mungkin sudah mendekati macet ya sekitar situ ya. Ketiga, mulai khawatir sendiri atau ada berubah skenario bahwa kalau dibawa agak jauh akan melewati jalan tol, akan masuk beberapa kamera ya, akan bisa dilacak gitu ya. Kemungkinan begitu. Jadi skenario berubah gitu dari pemilik order, dan juga yang penting pemilik order udah terima bahwa sudah meninggal gitu, sudah eksekusi udah dilakukan gitu ya, nggak perlu lagi melihat jasadnya. Nah, pertanyaannya juga mungkin eksekutor ini pada saat itu belum menerima uangnya sepenuhnya, mungkin masih DP saja, biasanya seperti itu ya dalam kasus beberapa pembunuhan bayaran seperti itu.
Jadi mengapa batal dibawa mobil Alphard itu? Pertama, kemungkinan komunikasi putus ya untuk beberapa menit antara eksekutor dengan pemilik order atau yang order membunuh gitu ya. Sehingga eksekutor bingung gitu mau ngapain lagi gini. Kedua, mungkin sudah ramai karena menurut saksi mereka melihat antara jam 6 sampai 6.20 ya. Jadi kalau ditambah lagi pemindahan mayat itu mungkin butuh waktu 20 menit lagi termasuk memandikannya. Jadi sekitar 6.30 atau mendekati jam 7 gitu. Orang udah mulai kelihatan rame, eksekutor agak mulai panik gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi karena eksekutor kan sudah terlalu lelah, kecapean mungkin dari 1 malam 2 malamnya sebelumnya udah kurang tidur gitu ya. Nah ini yang membuat mengapa mayat kedua korban itu ditinggal di mobil Alphard itu, atau eksekutor batal membawa mobil Alphard itu keluar gitu, padahal mereka sudah memundurkannya gitu, atau sebaliknya mereka cukup meninggalkan di dalam rumah saja gitu apabila tidak perlu dibawa keluar itu mayatnya. Kemungkinan dibawa keluar itu pertama akan dipertunjukkan kepada pemilik order gitu ya. Ini udah order karena dari luka-luka mayat itu emang luar biasa sadisnya, seolah-olah maunya pemilik order seperti itu gitu. Jadi agak puas gitu pemilik order melihatnya. Tetapi itu batal dilakukan karena ya pertama komunikasi yang terlalu lambat ya. Kedua juga sudah mulai ramai orang, dan ketiga berubah skenario gitu ya. Skenario awalnya berubah, jadi ditinggalkan aja di mobil Alphard itu. Jadi nampaknya pada saat sang suami datang ataupun juga udah mulai banyak orang, eksekutor belum jauh meninggalkan lokasi gitu ya. Mungkin eksekutor juga berpura-pura sebagai penonton di situ, bisa jadi seperti itu. Jadi umumnya eksekutor ini kalau 2-3 orang, salah satunya kemungkinan orang dekat di sekitar situ juga ya. Atau juga bisa dicari tahu pengemudi Alphard ini mungkin juga orang-orang nggak jauh dari situ juga gitu. Nah, jadi saya pikir kedepannya ini mungkin polisi agak lebih fokus juga ke mobil Alphard ini. Jadi mobil Alphard ini menyisakan banyak misteri yang harus terus digali dan terus digali, karena yang mengendarai mobil Alphard saat itu atau yang menyetirnya itu ya bagian dari pembunuh itu, dan juga perlu ditangkap duluan gitu ya. Jadi perlu diselidiki lebih intens lagi dan perlu ditangkap duluan baru bisa membongkar semua komplotan ini, karena nggak mungkin kepentingannya apa ibu Tuti dan Amel harus dibunuh gitu dengan luka-luka yang mengisyaratkan atau menandakan bahwa tingkat kesadisan atau juga tingkat kerusakan daripada mayat itu indikasikan bahwa pembunuh itu memang benar-benar psikopat atau juga menjalani ordernya sesuai perintah daripada pemilik order gitu. Jadi saya pikir sampai di situ saja. Nanti kita kembali lagi masih di mobil Alphard itu juga. Oke deh.